Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan mereaction ya. Ini di sini ada beberapa cuplikan Pak si Purbaya ini bakal menangkap ya besar-besaran, sudah mengetahui ya siapa ini mafia-mafia besar yang akan ditangkap oleh Pak Purbaya ini. Nah ini muncul isu yang menarik sekali kita bahas ya. Silahkan kalian kalau mau berdiskusi ya di kolom komentar ya, bagaimana pendapat kalian mengenai isu ini teman-teman ya. Karena sekarang ini media-media sosial ya, bahkan sekelas ILC pun ya itu membahas si Purbaya ini ya, karena komunikasi gaya bahasanya ini sangat menarik perhatian nih, menarik sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tonton ya ini videonya. Sudah ada nama-nama pemainnya kan? Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak? Yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan? Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Nah itu ada tekstil, baja, tambang ya, tinggal mana aja yang kita proses. Artinya apa? Artinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini memang ada guys ya, bangke-bangkainya itu ada selama ini ya. Potensi pengembaliannya berapa triliun Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Makasih Pak. Makasih Pak Purbaya. Jelajahi cara. Kalau real sektor saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Betul. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu yang satu persatu saya akan kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi tax ratio dan pertumbuhan industri domestik. Saya pernah datang ke ini pameran atau fashion show busana Islam. Wah bagus-bagus, kagum bagus juga nih. Wah kita bisa nguasai nih. Atau di sebelah saya ada yang nyeletuk, mas, kenapa? Jangan silau dengan fashion show itu. Loh kenapa? 90% lebih busana Muslim, bisnis busana Islam kita, Muslim kita dikuasai barang-barang dari Cina. Loh, jadi itu apa? Ya itu gaya-gayaan aja katanya. Jadi banyak barang selundupan ke sini yang katanya bea cukainya nggak benar kerjanya. Tuh, dengerin tuh. Banyak barang-barang selundupan yang masuk ke negara kita yang bea cukainya nggak benar ya. Saya panggil orang bea cukai saya, lo nggak bener, bukan begitu Pak. Pertanyaannya, selama ini kemana aja ini pemerintah ya? Masya Allah ya Rob. Di belakangnya ada backing, nanti di telepon kami nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ya udah, sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya ini bintang Pak 3. Kecuali bintang 4 yang nyuruh, bintang 3 masih mahal. Kalau bintang 4 kita lapor presiden. Tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan? Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Sebenarnya kan kalau pertumbuhan suara banyak harus lebih cepat kan? Apalagi private sectornya didorong kan, harusnya sudah lebih cepat. Tapi kalau ceteris paribus ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin. Jangan Pak, metro dijinjit loh Pak. Di cukai, di under enforcing segala macam kesalahan. Di pajak juga saya harapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor banyak. Kalau yang Bapak bilang pelanggarannya apa sih Pak? Besaran itu di mana Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih Pak? Pajak. Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya
dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua. Semangat Pak, Itu biasanya semangat. begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih Kita canggih nih lagi. warga Harapkan bawah ya akhir nggak minggu bisa ini apa-apa. Tech sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan. Nah, kalau atasannya seperti ini ya harus berani lah kayak Pak itu Pur dari mana ini. Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Baru Apa kali pajak, ini bea ya cukai, kita bagaimana, Pak? melihat Menteri Keuangan Yang kerjanya under seperti invoicing, ini ternyata yang teman-teman. selama ini nyelundupin, yang banyak apa tekstil, baja, apa segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemain ya kan, tinggal kita pilih aja siapa yang mau report. Ya ampun, baru kali ini ya kita lihat Menteri Keuangan membocorkan mafia-mafia besar teman-teman ya. Nggak habis pikir, lalu 10 tahun yang lalu Menteri Keuangan ngapain aja? Ya oke lah, memberikan informasi pemasukan negara, pengeluaran gini. Tapi baru kali ini loh ada Menteri Keuangan yang seperti ini, gaya komunikasinya kepada warga Indonesia nih. Proses Keren. Potensi Menarik, pengembaliannya menarik. berapa triliun Pak? belum tahu, mas kita hitung. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana? Emang bener Purbaya bakal segera menciduk para mafia-mafia di Indonesia. Dan gak main-main, kabarnya penangkapan ini bakal terjadi secara besar-besaran. Dan Purbaya sendiri sudah mengantongi nama-namanya. Lantas siapa saja mafia ini? Penasaran? Nonton sampai habis dan tuntas. Gue bongkar semuanya. Saya mau bicara tentang Purbaya versus everybody. Jadi, mafia-mafia yang Pak Purbaya maksud adalah mereka yang melakukan penyelundupan tekstil, baja, hingga rokok. Purbaya bahkan mengakui kalau orang-orang ini tinggal dipilih aja siapa yang mau diproses. Dan Purbaya gak takut siapa backingan orang-orang ini, sebab Purbaya juga punya backingan. Terus, emang kenapa sih mafia-mafia ini perlu dibasmi? Ya udah pasti, karena penyelundupan ini tentu memperlemah industri dalam negeri dan ngurangin penerimaan negara. Karena para pelaku biasanya melakukan praktik under invoicing, di mana harga barang difaktur biasanya ditulis lebih rendah dibanding harga yang sebenarnya dibayar, supaya ngurangin bea masuk atau pajak. Soal siapanya, Purbaya memang belum mengungkapkan. Dan battle Purbaya dengan para mafia ini bukan cuma dengan pihak eksternal, tapi juga yang ada di dalam sistem Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan di Bea Cukai. Sejauh ini, Purbaya nerima banyak keluhan terkait kagak jelasnya kinerja Bea Cukai. Masa katanya ada pegawai Bea Cukai yang sering nongkrong di kafe seharian. Kenapa bisa begini? Coba jelasin. Ada pula masyarakat yang didenda terus-menerus tanpa alasan jelas. Kenapa bisa begini? Coba jelasin. Oknum di Bea Cukai yang diduga nge-backing praktik rokok ilegal. Kenapa bisa begini? Coba jelasin. Pikir ya, gak di dalam, gak di luar, semua ternyata 11-12. Tapi gimana deh kalau menurut lo? Buruan aja dah, ini dibasmi, nyusahin rakyat lo. Oke teman-teman ya, gimana menurut kalian dari cuplikan video ini ya? Ternyata itu ada deh pegawai bea cukai yang seharian nongkrong itu ya di kafe. Masya Allah, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Gimana ini? Pendapat kalian gimana ini? Menurut kalian ya, kira-kira siapa yang akan diproses oleh Pak Purbaya teman-teman ya? Silahkan kalian diskusikan di bawah ini. Kira-kira siapa? Apakah perkiraan kalian, perkiraan kita juga benar ya, pelakunya siapa? Kalau ciri-cirinya tadi Pak Purbaya sih sudah menyebutkan teman-teman ya, dari tekstil, baja, tambang, rokok, apalagi itu ya, banyak sekali sih. Ya Allah, kok baru kali ini loh pertanyaannya, kenapa yang kemarin-kemarin enggak ya, 10 tahun yang lalu kayak mungkin kita sudah sejahtera, sudah kaya teman-teman ya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu? Saya dijaga. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap bener. Gila, ini beneran kagak sih? Kalau beneran nih keren banget sumpah. Menteri Keuangan ya. Lagi ada penangkapan besar-besaran, saya nggak peduli di belakangnya siapa. Tuh, Menteri Keuangan bisa mencegah kayak gini. Gila sih ini. Padahal ya tugasnya Menteri Keuangan apa sih? Silakan kalian diskusikan aja. Kalau yang tahun kemarin ya Menteri Keuangan ya seperti itu teman-teman. Kalau ini gebrakannya gede banget. Yang suka ya. Kita bicara terus terang aja ya teman-teman ya. Ya memang
Pak Pur ini ya, selain gaya komunikasinya yang keren Yang selundup, ya, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Emang Saya nggak peduli di berani. belakangnya siapa. tuh Dan di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. mampus kalian. Hah, Tekstil, baja, ya penangkapan mampus. besar-besaran. Cuman yang saya heran gini, kalau ada mafia migas seperti itu yang menghambat semua pembangunan, boleh nggak ngomong mafia migas? Boleh. Apa ya? Kan udah ngomong di Twitter. Tuh, Pak Purbaya keceplosan teman-teman. Mafia migas ya. Mampus kan lo. Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa nggak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya, cuman nggak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Dan kalau presiden arahnya jelas, directionnya jelas, hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi kejar-kejar ya, salah satu mafianya. Jadi gitu. Orang tanya aja lagi. Kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk sini. Saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, saya di atas, tangan kita di atas. Tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu. Kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Pak, kalau yang penangkapan Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya. Iya. Di tengah sorotan publik soal maraknya penyelundupan dan permainan gelap di pelabuhan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya angkat bicara. Ia membongkar fakta mengejutkan. Akan ada penangkapan besar-besaran mafia yang selama ini bermain di balik bisnis kotor impor tekstil, baja, dan praktik under invoicing yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun. Yang lebih Gila, mengejutkan, nama-nama ya. mafia itu katanya sudah di tangan Purbaya. Tinggal pilih siapa yang mau ditangkap duluan. Purbaya juga janji bersih-bersih orang dalam, terutama oknum di Bea Cukai dan Pajak. Laporannya dibuka lewat WhatsApp resmi. Lapor Pak Purbaya. Kalau janji ini benar dijalankan, ini bisa jadi babak baru perang melawan mafia ekonomi yang sudah lama kebal hukum di negeri ini. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Ikuti kami untuk berita selanjutnya. Disampaikan Purbaya setelah mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta. Ia mengatakan mafia yang dimaksud adalah terkait penyelundupan tekstil, baja, dan lainnya. Oke teman-teman ya. Jadi itu beberapa cuplikan video terkait Pak Purbaya ini akan mengungkap, akan membongkar ya penangkapan mafia-mafia besar yang ada di negeri kita teman-teman ya. Termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Purbaya, ada tekstil, baja, rokok ya, dan lain-lain teman-teman. Ini kemarin-kemarin kemana aja? Kenapa baru Pak Purbaya yang berani?
Gila sih, menarik nih Pak Purbaya ini. Kalau beneran ini terjadi, mari kita kawal Pak Purbaya, kita dukung Pak Purbaya teman-teman ya. Kita sudah lama menantikan sosok-sosok seperti Pak Purbaya ini teman-teman ya. Apabila ini Pak Purbaya berhasil dan ini benar, ini fakta, mari kita kawal teman-teman ya. Silakan kalian tulis, kalian diskusikan di komentar siapa kira-kira yang bakal ketangkap selanjutnya teman-teman. Saya sepakat nih, kalau Pak Purbaya kalau ini benar-benar berhasil menjalankan tugasnya A1 teman-teman, A1 entah jadi wakil presiden ya nantinya. Bagus, menarik sekali nih. Orang yang tegas seperti ini, gayanya juga memberikan optimis kepada masyarakat, memberikan harapan. Beliau juga nggak sepaneng teman-teman ya, sukanya naikin pajak lah, naikin ini, naikin itu, tapi nggak memberikan solusi kepada masyarakat. Wow, menarik sekali, menarik. Oke, silakan kalian diskusikan aja siapa kira-kira yang bakal ketangkep ya. Pak Purbaya itu sudah mengkantongi nama-namanya, mungkin bakal diutarakan di waktu yang tepat teman-teman. Ketika bom, itu sudah disampaikan oleh Pak Purbaya siapa namanya. Nah, di situ kita baru percaya bahwasanya Pak Purbaya itu memang the best teman-temannya, keren, mantap Pak ya. Kita kawal ini nanti. Kita bakal kebongkar mafia-mafia yang bikin sengsara rakyat, yang membikin rakyat menjadi hancur ya, disusah ya. Kapan lagi kita akan merasakan kemerdekaan teman-teman ya? Kita sudah berpuluh-puluh tahun nih merdeka ya, masa mau gini-gini aja, mau serba susah ya, mahal, pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak, hutang di sana sini, hutang pinjol, hutang bank, hutang lain, aduh pusing ya. Nanti anak keturunan cucu kita ini stres teman-teman ya. Kita butuh ini sosok-sosok yang seperti Pak Purbaya ini. Oke teman-teman ya, itu saja. Ini menarik sekali untuk kita bahas ya. Silahkan kalian tulis komentar apapun itu terkait, kalian diskusikan siapa kira-kira, dan kita kawal pokoknya ini apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini mudah-mudahan benar adanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.